kegiatan dan subkegiatan cukup diinput oleh perangkat daerah dan tidak disupervisi oleh bidang Bapeda gitu. Kenapa seperti itu? Karena tanggung jawab kami untuk melaporkan monitoring RPD itu dari level tujuan sampai dengan level program gitu. Jadi kalau untuk level kegiatan dan subkegiatan sebenarnya ini kewajiban dari masing-masing perangkat daerah untuk mengevaluasi rensranya masing-masing sehingga tidak perlu disupervisi oleh bidang perencanaan Bapeda. Next slide. Ini sistematika mungkin hanya sebagai informasi saja. Siapa tahu misalnya perangkat daerah nanti membutuhkan juga gitu. Yang kami susun adalah laporan evaluasi dengan sistematika seperti ini. Jadi ada pendahuluan, ada penjelasan terkait target, ada kinerja keuangan tahun 2024, ada capaian pembangunan tahun 2024 dan penutup gitu. Jadi siapa tahu ada materi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah. Kalau misalnya tercantum di sini boleh minta dokumennya ke kita gitu. Biasanya kita publikasi juga secara rutin di web Bapeda laporannya. Slide. Ini timelinenya mungkin yang informasi pentingnya. Jadi sesuai dengan Insekda, sistem sudah kami buka dari kemarin sore gitu. Jadi kami beri waktu 1 minggu sampai dengan 10 Desember. Eh, Semoga waktunya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Harusnya datanya sudah available ya, karena kan ini udah bulan Desember dan udah eh, jeda waktunya cukup lama. Harusnya seluruh datanya udah tersedia mungkin secara offline. Ini cuman untuk kita tertib administrasi dan mendokumentasikan secara konsisten saja gitu. Jadi 3 Desember kita buka sistemnya, eh, kita start input sampai dengan 10 Desember ini hari Rabu minggu depan dan setelahnya baru kita produksi laporannya. Slide. Mungkin sedikit pengantar dari saya cukupkan bisa langsung ke Mas Ronggo untuk demo sistemnya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait kebijakan bisa ditanyakan setelah demo sistem. Silakan Mas Ronggo. Baik, terima kasih Bu Intan atas waktunya. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu. Berikut saya tampilkan ya. Sebentar. Oke. Berikut adalah paparan sistem informasi RPD 2003-2026, yaitu input realisasi Renstra tahun 2024 pada SI RPD. Jadi untuk outline, yang pertama jelas seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Intan, ada overview penginputan nilai realisasi 2024, yang kedua ada manajemen user ID RPD 2023-2026, ada input realisasi tujuan dan sasaran Renstra, lalu yang keempat ada input realisasi program kegiatan subkegiatan Renstra, lalu yang kelima jelas adalah monitoring progress input. Baik, seperti yang sudah kita sama ketahui, yang pertama, input nilai realisasi di semua indikator. Jadi pada tahun 2025, operator PD dapat menginput nilai realisasi tahun 2024 indikator di semua level Renstra, seperti tujuan, sasaran, program, sampai dengan sub kegiatan. Lalu yang kedua, integrasi nilai realisasi dari IMONEF kinerja. Pada tahun 2025, sistem RPD akan menampilkan dan menjadikan nilai realisasi dari aliran data IMONEF 2024 sebagai nilai default isian realisasi tahun 2024 di indikator tujuan, sasaran, dan program. Tetap wajib menginput nilai realisasi, meskipun sesuai poin 2, nilai realisasi dari IMONEF 2024 akan otomatis menjadi nilai default isian dari sistem. Dari PD tetap wajib menginput ulang dan mengupload dokumen pendukung kembali. Mungkin nanti bisa sama-sama kita lihat pada demo dan paparannya. Lalu ada input nilai realisasi tahun 2024.
Tujuan sistem RPD dibuka pada tahun 2025 adalah agar PD dapat melakukan penginputan nilai realisasi tahun 2024. Lalu yang kelima ada supervisi oleh Bapeda untuk indikator tujuan, sasaran, dan program nilai realisasi akan dilakukan supervisi oleh Bapeda. Selanjutnya, ini adalah alur input realisasi, tujuan, sasaran, dan program. Jadi seperti biasa, startnya operator melakukan input realisasi pada indikator Renstra, lalu ada request atau permintaan pengajuan persetujuan kepada supervisor Bapeda. Lalu dari supervisi Bapeda ada dua aksi, bisa menyetujui atau menolak atau melakukan rejection lah. Nah, lalu yang terakhir ketika disetujui, realisasinya selesai. Namun di sini kita juga memberikan akses bila mana supervisor ingin membuka kembali hasil dari supervisinya. Jadi nanti bisa diklik tombol refresh, maka status inputannya itu akan kembali menjadi input data dan akan dikembalikan oleh operator. Lalu ini adalah alur input realisasi kegiatan dan subkegiatan. Kalau untuk kegiatan dan subkegiatan tidak ada supervisi ya. Jadi begitu operator melakukan input realisasi pada indikator Renstra, lalu langsung input realisasinya selesai tanpa ada proses supervisi. Lalu outline yang kedua terkait manajemen user ID RPD 2023-2026. Ini ada beberapa grup SIRPD 2023-2026, fase input realisasi 2024. Yang pertama ada supervisor, lalu ada kepala PD, lalu yang terakhir adalah operator. Jadi supervisor Bapeda melakukan supervisi inputan Renstra, perangkat daerah, level tujuan, sasaran, dan program. Kepala PD mengelola grup pengguna operator, lalu yang terakhir adalah operator, input realisasi Renstra perangkat daerah tahun 2024 di level tujuan, sasaran, program kegiatan hingga sampai ke sub kegiatan. Nah, ini adalah beberapa panduannya. Panduan registrasi kepala PD. Langkah registrasi kepala PD seperti biasa, masuk ke halaman ke link sipjm.jakarta.go.id, lalu pilih RPD 2023-2026. Setelah itu login menggunakan ID dan password pada akun Jakarta. Jadi jika sudah memiliki hak akses kepala PD di Smart Planning Budgeting, jika sudah terdaftar sebagai kepala PD di SPB atau modul aktivitas dan sudah disetujui oleh Bapeda, selanjutnya sistem akan melakukan cloning hak akses kepada PD di SIRPD 2023-2026. Jadi tidak perlu mendaftar lagi. Kepala PD melakukan persetujuan registrasi operator pada perangkat daerah di SIRPD 2023-2026. Ini sedikit gambaran persetujuan user ID, penggunaan user ID pengguna operator. Yang pertama seperti biasa, login menggunakan akun kepala PD, lalu pilih menu registrasi, lalu akan muncul form list pendaftaran. Lalu pilih filter status registrasi, bisa disesuaikan ya untuk status registrasinya. Lalu cari ID dengan kata kunci NRK atau nama maupun alamat email. Nanti akan tampil seperti gambar di bawah. Klik tombol plus atau untuk menyetujui atau tombol minus untuk menolak. Jadi nanti Bapak dan Ibu diberi akses untuk melakukan untuk menerima atau menolak pengajuannya. Lalu yang kedua, panduan registrasi operator. Seperti biasa, ketik URL sipjm.jakarta.go.id, lalu pilih yang RPD 2023-2026. Lalu klik masuk apabila sudah memiliki akun di akun jakarta.go.id, lalu tinggal masukkan pengguna, NRK dan password, atau email dan password ya, kemudian klik masuk. Lalu yang keempat, setelah berhasil login, klik menu pengaturan, lalu pilih mendaftar cakupan unit kerja agar bisa menyesuaikan unit kerja yang sesuai. Lalu yang keenam, ada klik tombol selanjutnya pada form pendaftaran cakupan unit kerja. Setelah itu pilih unit kerjanya. Jika sudah memilih unit kerja, selanjutnya klik tombol ajukan.
akun sudah berhasil diajukan dan setelah dapat koordinasi kepada kepala APD untuk dapat dilakukan persetujuan. Lalu yang ketiga yaitu input realisasi tujuan dan sasaran Renstra. Yang pertama jelas sudah login pada menu-menu sebelumnya seperti masuk ke spjm.jakarta.go.id, lalu pilih RPD 2023-2026 pada web browser. Lalu ketika sudah berhasil login, bisa klik menu Cascading Renstra. Lalu akan muncul halaman daftar sasaran, bidang urusan, SKPD, tujuan Renstra, dan sasaran Renstra. Selanjutnya dapat dilakukan pencarian dengan cari nama SKPD, tujuan, atau sasaran. Lalu klik tombol 3 ikon tersebut pada kolom aksi berdasarkan pilihan yang telah ditentukan. Tergantung ya Bapak Ibu mau menuju kepada tujuan atau sasaran. Lalu akan muncul halaman indikator tujuan atau sasaran. Selanjutnya diklik tombol lagi ikon seperti gambar pada poin nomor 4 untuk melanjutkan ke proses input realisasi. Setelah masuk ke halaman detail indikator tujuan, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan menemukan tombol seperti pensil, tombol edit di atas, lalu bisa mengkliknya. Setelah itu dilihat pada gambar nomor 7, pada target tujuan sudah kita siapkan kolom isian, realisasi, dan keterangan. Seperti itu. Lalu yang ke-8, setelah menyimpan hasil input realisasi, operator dapat dapat diajukan supervisi atas hasil input tersebut dengan cara menekan tombol ajukan supervisi yang berada di paling bawah halaman. Lalu di bawah itu ada keterangan supervisi ya, persetujuan dan supervisinya. Lalu yang kedua, input realisasinya, pastikan sudah login dengan akun SIRPD sama seperti sebelumnya. Ini hal yang normal sama cascading Renstra, lalu pilih menu-menu sasaran, klik tombol indikator, lalu pada dasarnya prosesnya sama ya seperti pada proses tujuan. Lalu di sini sama seperti sebelumnya juga, mengklik tombol pensil, tombol pensil, lalu akan terbuka. Bapak Ibu bisa mengisi pada kolom realisasi dan keterangan. Lalu jangan lupa juga untuk mengunggah berkas. Mengunggah berkasnya di sini dengan format PDF, sudah ada keterangannya juga, maksimal adalah 5 MB. Jadi tidak bisa lebih dari 5 MB. Lalu sama seperti tujuan juga sebelumnya, setelah menyimpan hasil input realisasi, operator dapat melakukan untuk diajukan supervisi atas hasil inputan tersebut dengan cara menekan tombol ajukan supervisi yang berada di paling bawah halaman. Tentunya jangan lupa untuk di-save dulu ya sebelum melakukan supervisi, agar bisa dilakukan seperti itu. Lalu yang keempat, ada input realisasi program, kegiatan, subkegiatan, dan subkegiatan Renstra. Sama seperti tujuan dan sasaran sebelumnya, jadi sudah login dulu ke sipjmjakarta.go.id dengan akun Jakarta, lalu menunya ada di sebelah kiri yaitu program SKPD. Lalu bisa mencari dulu nama SKPD-nya, seperti contoh adalah Dinas Pendidikan. Lalu setelah masuk ke dalam menu SKPD-nya, pada gambar poin 4, bisa dilihat di sebelah kirinya ada indikator program. Jadi ada list programnya, lalu diklik tombol indikator program. Lalu yang kelima, akan muncul halaman detail program SKPD. Selanjutnya seperti biasa, klik tombol garis 3 pada indikator kinerja program yang akan diinput. Jadi di sini juga ada status input realisasi tahun 2024, jadi bisa dilihat statusnya itu seperti apa untuk tahun 2024. Lalu yang keenam, setelah masuk ke halaman detail indikator kinerja program, selanjutnya klik tombol pensil untuk menginput nilai realisasi. Jadi sama seperti tujuan dan sasaran Renstra. Selanjutnya bisa menginputkan pada gambar nomor 7 nilai realisasi dan keterangannya. Tidak lupa juga seperti bukti realisasi harus diunggah, wajib diunggah dengan keterangan sama, format PDF dan maksimal filenya adalah 5 MB. Setelah menyimpan hasil input realisasi, operator dapat melakukan untuk dapat diajukan supervisi
atas hasil input tersebut. Dengan cara seperti sebelumnya sama, ajukan supervisi yang berada di paling bawah halaman. Setelah itu akan muncul pesan konfirmasi, pilih ya untuk melanjutkan pengajuan supervisi, dan pilihan tidak untuk membatalkan pengajuan. Dan yang paling bawah itu adalah kotak keterangan statusnya ya, ada status data, diajukannya oleh siapa, lalu kalau sudah diterima, sudah disupervisi, nanti komentarnya seperti apa. Ini selanjutnya adalah input realisasi SKPD level kegiatan. Jadi sama step-step sebelumnya setelah login dan menunya juga sama, ada pada program SKPD, memilih bidang dulu, memilih dinas, memilih SKPD, lalu setelah itu akan muncul halaman bidang urusan yang tadi, tujuan, sasaran, dan program. Selanjutnya klik tombol 3, icon garis 3, untuk melanjutkan ke proses input relasi pada level kegiatan. Jadi setelah masuk ke program, selanjutnya akan muncul halaman detail program SKPD. Selanjutnya untuk menginput, klik tombol garis 3 pada kegiatan dengan teks tebal. Jadi sama seperti inputan sebelumnya. Lalu setelah masuk ke halaman juga ada tombol pensil, yaitu untuk menginput nilai realisasi. Seperti dilihat pada gambar nomor 7, tombol realisasi dan keterangan sudah terbuka. Lalu jangan lupa juga untuk mengupload bukti realisasi dengan format seperti sebelumnya, PDF maksimal 5 GB. Lalu selanjutnya input realisasi SKPD level subkegiatan. Stepnya pada dasarnya sama. Setelah masuk ke SKPD, lalu pemilihan program, lalu akan muncul detail program SKPD selanjutnya untuk menginput indikator subkegiatan. Jadi subkegiatannya yang teksnya tidak tebal. Lalu ada tombol pensil. Tombol pensil seperti biasa, setelah diklik tombol pensil, maka inputan targetnya akan terbuka. Realisasi 2024 serta keterangannya. Lalu bukti realisasinya juga masih sama, yaitu unggah berkas dengan format PDF maksimal 5 MB. Jadi untuk kegiatan dan subkegiatan ini tidak ada proses supervisi. Lalu outline yang nomor 5 yaitu monitoring progress input. Jadi di dashboard input realisasi, kalau dilihat di menu sebelah kiri pada halaman awal sistem RPD, klik tombol dashboard realisasi, maka akan muncul persentase input realisasi pada masing-masing SKPD di tiap-tiap level Renstra. Jadi tinggal diarahkan kursornya, di hover ke salah satu angka persentasenya untuk melihat berapa jumlah indikator yang sudah diinput dan belum diinput. Jadi di sini semuanya bisa dilakukan tracking. SKPD milik Bapak Ibu sudah dilakukan proses inputnya sudah berapa, input realisasinya ya. Lalu indikator yang belum diinput ada berapa di masing-masing level. Lalu dashboard supervisi juga sama, ada tujuan, sasaran, dan program, jumlah indikatornya yang sudah disupervisi berapa, yang sudah diinput berapa, lalu yang belum disupervisi berapa. Baik, terima kasih. Sebelumnya sekian untuk presentasinya. Mungkin selanjutnya kami ada sedikit pemaparan demo langsung ya di sistem development kami. Pemaparan secara langsung sebentar, saya ganti screen. Oke, ya, baik. Jadi ini adalah tampilan sistem pada database staging kami. Jadi ini hanya untuk keperluan testing. Sistemnya sama. Yang tadi saya presentasikan, yang pertama jelas ada cascading Renstra. Cascading Renstra di sini Bapak Ibu bisa mencari nama SKPD, tujuan atau sasaran. Ini saya contohkan pada dinas pendidikan, bisa klik lihat tujuan.
Lalu di bawah ada status supervisi. Jadi bisa di hover tahun 2023 dan tahun 2024. Statusnya berarti untuk tahun 2024 ini masih input data karena masih berwarna abu-abu. Lalu bisa klik lihat detailnya. Lihat detailnya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini sudah ada tombol edit atau tombol pensil. Ketika klik tombol pensil, maka input dan realisasi seperti yang tadi dipresentasikan, dia akan terbuka. Jadi kita bisa inputkan realisasinya, misal nilainya 13. Terangannya input data sudah terisi. Nah, setelah itu baru lakukan unggah berkas. Unggah berkasnya hanya bisa unggah PDF, sama PDF. Setelah dilakukan upload, buktinya akan terupload. Lalu setelah itu, sebelum melakukan supervisi, jangan lupa untuk melakukan save. Setelah dilakukan save, maka datanya akan tersimpan, data yang tadi kita isikan akan tersimpan, lalu bisa klik ajukan supervisi. Kalau mau melanjutkan tekan ya, kalau tidak cancel kita tekan tidak. Ini saya coba ajukan supervisi. Nah, ini statusnya maka akan berubah. Persetujuan dan supervisi realisasi 2024, status data menunggu supervisi, diajukan oleh usernya tertera di sini, waktu dan jamnya juga tertera di keterangannya. Baik, ini indikator tujuan. Lalu untuk sasarannya sama. Jadi untuk sasarannya stepnya sama, lihat masuk ke dalam sasaran, lalu indikator sasaran di sini juga sama, ada status keterangannya, status tahun 2023 atau tahun 2024-nya. Lalu klik lihat detail di sini. Oh, ini sudah diajukan, sudah diajukan. Baik. Ya, ini yang untuk sasaran. Lalu masuk ke program SKPD. Program SKPD seperti yang tadi sudah disampaikan, klik dinas pendidik nama SKPD terlebih dahulu. Di sini saya contohkan untuk dinas pendidikan. Lalu untuk pertama adalah program. Jadi programnya lihat indikator program, untuk yang kanan adalah lihat detail program. Klik lihat indikator program. Lalu di sini ada beberapa indikator. Bisa klik lihat detail. Nah, di sini ada tombol pensil juga. Ketika diklik tombol pensilnya, maka status input targetnya akan terbuka untuk realisasi dengan realisasi. Seperti biasa, unggah berkas juga. Unggah berkas berhasil diunggah. Ketika sudah berhasil diunggah, klik save terlebih dahulu. Jangan lupa. Lalu setelah itu ada proses pengajuan supervisi. Tentunya nanti setelah ada proses pengajuan supervisi, ini akan dilakukan supervisi oleh penyelia Bapeda. Baik, setelah program dilakukan input, lalu lanjut ke proses kegiatan. Nah, untuk kegiatan, untuk yang di bold tebal ini, dia adalah kegiatan. Lihat kegiatan, klik tombol garis 3 di samping kanan, lalu lihat indikatornya. Oh, yang ini sudah disetujui. Jadi, kalau yang sudah disetujui seperti ini, warnanya adalah hijau. Kita cari yang lain. Nah, ini statusnya masih pengajuan, masih input data. Klik lihat detail, lalu seperti biasa, klik tombol pensil, diisikan nilai realisasinya. Nilai realisasinya, lalu keterangannya juga sama. Sama juga, unggah berkas pada tersebut dengan format PDF maksimal 5 MB. Setelah di input, baru lakukan save, data berhasil disimpan.
Nah, untuk kegiatan dan subkegiatan karena tidak ada proses supervisi, jadi setelah mengklik melakukan save, dia langsung tersimpan. Ini pada level kegiatan. Lalu selanjutnya bisa dilakukan juga untuk level sub kegiatannya. Jadi untuk level sub kegiatannya dia punya keterangan juga status inputnya, sudah input atau sudah disetujui. Ini sama juga, klik tombol pensil, lalu inputkan nilai realisasinya, lalu keterangannya yang terakhir adalah pengunggahan berkas. Ya, pengunggahan berkas, jangan lupa klik save terlebih dahulu untuk menyimpan realisasi dan keterangan serta berkas yang sudah kita inputkan sebelumnya. Ketika sudah selesai, baru di sini sudah akan tersimpan realisasi yang tadi kita inputkan atau buktinya. Baik, yang terakhir adalah dashboard realisasi. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, kita lihat prosesnya langsung. Jadi untuk tujuan, sasaran, program, dan kegiatan atau subkegiatan, di sini Bapak Ibu bisa melakukan hover atau arahkan kursor ke tujuannya. Jadi jumlah indikator ada 3, indikator yang diinput realisasi adalah 3, lalu di sini juga bisa terlihat indikator yang belum diinput adalah sama seperti kegiatan, ada jumlah indikatornya ada 11, indikator yang diinput realisasi adalah 1, berarti sisanya indikator yang belum diinput realisasi adalah 10. Sama seperti di pada level subkegiatan, pada level program, juga level sasaran. Lalu selain monitoring progress input, kami juga membuat menu untuk monitoring progress supervisi yang berisi tujuan, sasaran, dan program. Jadi untuk proses supervisinya di sini akan terlihat. Jadi jumlah indikatornya ada berapa, yang masih terbuka berapa, indikator yang diajukan supervisi berapa, lalu statusnya diterima dan ditolaknya berapa. Di sini akan ada semua. Jadi untuk melakukan monitoring seberapa banyak yang sudah kita kerjakan atau beberapa pending yang kita masih memiliki, itu kita bisa melihat dari monitoring dari dashboard realisasi ya, dari monitoring progress supervisi dan monitoring progress input. Baik, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kembali Ibu Intan. Baik, terima kasih Mas Runggo atas penjelasannya. Uh, Mungkin udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Nanti saya bisa jawab satu-satu. Uh, Sementara untuk bahan paparan, surat edaran, dan petunjuk teknis yang tadi sudah dipaparkan Mas Ronggo juga sudah di-share di kolom chat ya Bapak Ibu. Mungkin saya baca pertanyaan yang udah dimuncul dulu dari Dispusip ini, berarti inputnya dari tujuan sampai subkegiatan, betul. Cuma tadi seperti dijelaskan di awal, untuk tujuan, sasaran, program, itu udah ada aliran data, jadi tinggal mengkonfirmasi atau memutakhirkan bila ada pemutahiran dan mengupload bukti dukungnya. Untuk kegiatan dan subkegiatan memang tidak bisa dialirkan langsung dari sistem Monef tahunan, karena tadi juga sudah sempat saya jelaskan untuk evaluasi Renstra ini, capaian kegiatan dan subkegiatannya berupa agregat dari seluruh unit yang menggunakan kegiatan dan subkegiatan tersebut. Sedangkan secara sistem itu tidak bisa secara otomatis diakumulasi capaiannya gitu. Jadi memang harus oleh PD induknya yang mengakumulasi, menghitung secara manual, baru diupload, baru di-input ke dalam sistem. Selanjutnya ada pertanyaan dari Disdik. Untuk penginputan menggunakan akun siapa tadi di awal sepertinya sudah dijelaskan ya di manajemen usernya, mungkin bisa dilihat lagi di petunjuk teknisnya gitu. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa raisen atau boleh ditulis di kolom chat ini dari Dispusip lagi. Untuk Sudin ada sosialisasi khusus, tidak ada karena sebenarnya yang menginput capaian Renstra hanya PD induknya saja gitu. Jadi dari dinasnya langsung gitu ya. Yang tadi seperti saya jelaskan, mengakumulasi capaian dari wilayahnya
dan UPT-UPT-nya seperti itu. Dari Kesbangpol ada pertanyaan, tidak ada realisasi pada 2024, bagaimana cara menginputnya? Tidak ada realisasinya ini karena tidak dianggarkan atau bagaimana ya? Yang nanya dari Kesbangpol bisa lebih dijelaskan? Ini dari Kesbangpol, Bapak atau Ibu, tidak ada realisasinya, tidak hidup di tahun tersebut. Oke, dikosongkan saja kalau begitu. Tidak usah diisi. Selanjutnya, izin file kapasitas besar mungkin bisa di-upload linknya saja gitu. Jadi sebenarnya bisa aja upload dokumennya di situ melampirkan link ke Drive atau ke Bitly gitu. Jadi kalau misalnya file cukup besar di situ bisa aja share linknya. Jadi nanti supervisornya kalau misalnya mau ngecek dia bisa ngecek ke linknya saja gitu. Jadi nggak perlu file yang besarnya yang langsung diupload ke sistem. Ada lagi pertanyaannya Bapak Ibu? Mungkin kalau terkait kebijakan bisa nanya ke kami, ke bidang PSPP. Bisa juga langsung koordinasi tektokan dengan bidang perencananya, bidang pemerintahan, perekonomian, Kesra, dan PLH. Mungkin kalau terkait teknis sistem bisa ke Pusdatin langsung, atau bisa juga via bidangnya, nanti dibantu koordinasi ke Pusdatinnya. Misalnya ada permasalahan atau kendala saat penginputan, atau butuh troubleshooting, atau yang lain sebagainya. Yang masalah teknis nanti bisa berkomunikasi sambil jalannya penginputan. Kalau terkait anggaran yang diefisiensi, setahu saya untuk anggarannya sudah dialirkan juga dari sistem ONEF, benar kan ya, Mas Ronggo? Aku takut salah. Iya, benar, benar. Oke, jadi anggarannya karena sudah dialirkan dari sistem Monef, jadi udah nggak perlu diinput lagi, tinggal realisasinya. Target akhir tahun ini sebenarnya tahun 2024, mungkin bisa jelasin lagi ya. Jadi ini tertunda gitu, yang harusnya kita lakukan di pertengahan 2025. Jadi ini bukan capaian tahun 2025 ya, Bapak Ibu, ini capaian 2024 yang harusnya kita input di tengah tahun kemarin, tapi karena memang kita jadwalnya cukup padat di Bapeda tahun ini ada Perda dan Pergub, ada Perda RPJMD dan Pergub Renstra gitu, sehingga untuk Monef ini agak mundur gitu. Jadi untuk capaian yang 2025 nanti kita Monefnya di tahun 2026 seperti ini. Ini adalah data 2024. Tuh seharusnya sudah ada ya karena ini kan udah Desember 2025, udah hampir 1 tahun gitu. Untuk kolom keterangan, sebenarnya kami sediakan untuk memberikan informasi apabila ada pemutakhiran data gitu. Jadi kalau misalnya masih pakai data capaian yang dialirkan dari sistem Monef, itu mungkin bisa diabaikan saja gitu. Karena kalau misalnya dimutakhirkan dan di situ tidak kita kasih keterangan kan, mungkin teman-teman supervisor di bidang perencanaan juga bingung ya. Misalnya tadinya capaiannya 90 dimutakhirkan jadi 95, oh perbedaannya apa gitu. Misalnya ada rilis data terbaru dari instansi yang bertanggung jawab menerbitkan data, itu bisa dijelaskan di kolom keterangan. Kalau misalnya tidak ada perbedaan, mungkin nggak terlalu urgent untuk diisi gitu. Ibu dari Dispusip sebenarnya bukan dokumennya yang
yang diupload gitu. Jadi yang tanggal 10 itu adalah akses untuk penginputan capaiannya gitu. Jadi yang diupload adalah data dukungnya, bukan dokumennya gitu. Dokumen Renstra-nya sendiri sih seharusnya diproduksi oleh masing-masing perangkat daerah gitu. Jadi memang tupoksi untuk mengevaluasi Renstra adalah kewajiban masing-masing perangkat daerah di bagian sekretariatnya mungkin, atau kalau misalnya ada bidang perencanaannya. Memang setiap tahun kita punya kewajiban untuk memonef Renstra gitu. Jadi sistem ini sebenarnya hanya memfasilitasi pekerjaan Bapak Ibu yang mungkin biasanya dilaksanakan offline gitu. Jadi ini kami fasilitasi secara sistem biar datanya konsisten, bisa diakses oleh semua orang gitu sebenarnya. Ya, mungkin ini ada satu pertanyaan yang belum saya jawab ya dari Dinkes. Kalau kegiatan sudah tidak aktif, ada perubahan nomenklatur dari Kemendagri, nggak apa-apa. Berarti kan mungkin data aliran dari kegiatan nggak dialirin ya. Tinggal dikasih keterangan aja kalau gitu. Kenapa capaiannya nol, dan kalau misalnya level kegiatan kan memang nggak disupervisi oleh supervisor Bapeda ya. Jadi sebenarnya ini informasinya untuk Dinkes saja gitu sebenarnya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada yang menanyakan terkait evaluasi Renstra-nya, bisa di laporan evaluasinya bisa di disclaimer aja gitu kenapa yang capaiannya masih kosong. Untuk pertanyaan dari BPSDM terkait hak akses, bisa dibantu dari Mas Ronggo yang menjawab. Ya, izin menjawab Mbak Intan Okta dari Pusdatin. Nanti untuk cloning kita proses untuk perdata hari ini kali ya, cloning ulang. Cuman kalau misalnya memang membutuhkan akses cepat, boleh nanti mendaftar cakupan kepala perangkat daerah dan melampirkan dokumen yang diperlukan. Nanti dari Pusdatin kita approve secara manual gitu. Baik, terima kasih Mas Ronggo. Ada pertanyaan lagi. Realisasi target akhir tahun 2024 yang belum rilis apa ya? Boleh di-share nggak kira-kira? Dari BPSDM, Bapak atau Ibu Akip ini, IPASN. Sebentar. IPASN itu apakah 2 tahun sekali atau dia sebenarnya rilis setiap tahun ya? Boleh dijelaskan nggak kira-kira? Ya, terima kasih Bu Intan, izin Ya. dari BM Bu. Ya, terkait dengan UPSM, itu kan penilaiannya itu kan di awal tahun berikutnya ya Bu ya, bukan di tahun berjalan ya Bu ya.
Nah, kebetulan untuk penilaian yang 2024 itu kan seharusnya itu kan dilakukan di bulan Februari tahun ini, Bu. Gitu. Nah, namun Mm-mm. sampai saat ini tuh nilainya tuh belum keluar dari BKN-nya terkait dengan perhitungan IPSN gitu. Kita cuman dapat screenshot terkait dengan progres capaian IPSN ya sampai bulan September ini, Bu, gitu. Tapi belum ada surat penetapannya dari BKN. Nah, ini kira-kira bagaimana izin arahnya, Bu, terkait dengan hal ini? Oh, kalau begitu disamakan saja dengan inputan yang di Monefnya sih. IPSN ini kayaknya levelnya kan pasti di tujuan atau di sasaran ya. Iya, Nggak betul. mungkin ya. Ya udah disamakan saja dengan sistem Monefnya karena memang berarti belum ada pemutahiran data, nggak masalah. CNA ya, makasih ya Bu Intan. Oke. Menjawab pertanyaan dari Dinkes dari Bu Dara ya atau Mbak Dara. Kalau ada realisasinya, walaupun dilaksanakan non anggaran, tetap diinput realisasinya, nggak masalah. Gitu. Karena ini evaluasinya evaluasi hasil ya, bukan Monef APBD gitu. Jadi yang kita ingin tahu adalah perkembangan capaian indikator tersebut pada tahun berkenaan gitu. Jadi walaupun pendanaannya itu tidak dari APBD juga bisa diinput realisasinya. Eh, Untuk tujuan dan sasaran, kalau tujuan dan sasaran kan biasanya di levelnya di level eselon 2 ya gitu. Jadi dia pasti capaiannya bukan oh sebentar ini agregatnya agregat per TW ya. Betul, harusnya capaian tahun tersebut gitu. Jadi bukan capaian TW4 ya. Tapi sebenarnya tergantung formulasi konsolidasinya sih gitu. Kalau misalnya dia take less known ya berarti ya TW4-nya aja. Kalau dia average ya berarti dia rata gitu. Jadi capaian tujuan sasaran ini tergantung di eh, konsolidasi akhirnya seperti apa. Nah, kalau misalnya tadi ini dari sedikit ada pertanyaan lagi, sebenarnya saya udah jelaskan tadi, kalau untuk realisasi kegiatan dan subkegiatan itu berbeda Rensra dengan tahunan gitu. Jadi target di Rensra itu merupakan target akumulasi dari seluruh unit yang menggunakan kegiatan dan subkegiatan tersebut. Sedangkan mekanisme Monef kita tahunan adalah setiap unit yang menggunakan input capaiannya masing-masing. Sehingga saat untuk digunakan di capaian Rensra, capaiannya misalnya gini, ada subkegiatan yang digunakan oleh Namsudin, masing-masing dia menginput capaian yang berbeda-beda gitu. Nah, kita tidak bisa langsung mengkonsolidasikan karena kita tidak tahu saat pentargetan Rensra itu apakah dari masing-masing sudin yang menggunakan SK ini capaiannya diakumulasikan atau misalnya dia persentase biasanya kan dirata-ratakan gitu. Jadi memang harus dari PD induknya yang mengakumulasikan atau agregat dari seluruh unit yang menggunakan SK tersebut untuk dapat diinputkan di rensranya gitu. Jadi kalau di APBD kan misalnya SK tersebut dipakai oleh 6 unit, dia akan tercantum 6 kali kan ya Bapak Ibu dengan targetnya masing-masing. Sedangkan kalau di rensra itu kan hanya tercantum satu gitu. Jadi mekanisme ini sudah kita lakukan juga tahun lalu gitu. Jadi ini sama persis dengan tahun lalu. Memang Rensra itu capaiannya adalah capaian akumulasi semua unit yang menggunakan SK tersebut gitu. Jadi tidak bisa langsung memakai angka yang di IMONEF gitu. Kalau subkegiatan yang baru dipakai karena ini adalah Monef Renstra, jadi balik lagi tadi ke slide saya di awal yang kita Monef adalah SK yang tercantum di Pergub 40 tahun 2022 gitu. Jadi untuk pemutahiran-pemutahiran SK yang munculnya mungkin di tahun kedua pelaksanaan Renstra itu di Monefnya cukup di Monef tahunan gitu. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu?
Sepertinya pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya sama ya, beberapa berulang dan sudah saya jawab. Mungkin kalau misalnya yang joinnya terlambat bisa tanya temennya yang udah join dari awal. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi, saya berikan kesempatan terakhir mungkin. Boleh raise hand. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari DLH. SKPD diminta membuat laporan evaluasi RPD atau Rensra. Kalau SKPD, seperti saya jelaskan di awal tadi, kewajibannya adalah membuat laporan evaluasi Rensra. Tapi mungkin dari Bapeda tidak akan mengumpulkan ya Bapak Ibu, karena sebenarnya evaluasi Rensra itu kewajiban masing-masing perangkat daerah dan lebih ke tertib perencanaannya saja gitu. Karena nanti misalnya mau nyusun Rensra tahun berikutnya, itu biasanya kan dibutuhkan gitu. Jadi nggak nyari-nyari lagi lah gitu capaiannya. Jadi sebenarnya untuk tertib administrasi perencanaan dan siklus perencanaan yang baik gitu kan setelah merencanakan kan kita wajib mengevaluasi gitu. Jadi sebenarnya ini kebutuhan masing-masing perangkat daerah sih gitu. Kami cuman menjalankan tugas kami untuk mengingatkan saja masing-masing perangkat daerah untuk mengevaluasi rensranya gitu. Kalau berdasarkan Permendagri 86 memang uh, kami tidak punya kewajiban untuk memaksa Bapak Ibu melaksanakan evaluasi Rensra, tapi kami hanya mengingatkan bahwa ini tupoksi masing-masing perangkat daerah. Makanya tadi juga level kegiatan dan subkegiatan kan sebenarnya juga tidak kami supervisi karena kami cuma ingin membiasakan saja gitu bahwa perangkat daerah sadar dan aware bahwa mereka harus melakukan MONEF masing-masing begitu. Sedangkan kalau MONEF RPD memang kewajiban kami sebagai Bapeda. Nanti juga Monef RPJMD yang baru kami melaksanakan dan melaporkan gitu ke gubernur dan di akhir periode ke Kemendagri seperti itu. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas Ronggo ada yang mau ditambahkan atau Mas Edwin atau Mas Okta dari Pusdatin? Cukup Mbak Intan dari Oke. saya. Oke, terima kasih Mas Edwin. Mungkin sosialisasi pagi ini bisa saya cukupkan biar teman-teman juga bisa langsung mengerjakan masing-masing. Seharusnya kalau misalnya datanya sudah baik, tidak akan menyita waktu lama ya Bapak Ibu. Mohon maaf juga keterlambatan Monef ini di tahun 2025 ini yang biasanya kita laksanakan di tengah tahun baru bisa dilaksanakan di bulan Desember. Tapi semoga tidak mengurangi kualitas dan hasil laporannya nanti. Saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon bantuannya untuk menyelesaikan sesuai dengan instruksi Sekda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.